Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang menunggu ini ya, teman-teman kita untuk bergabung. Assalamualaikum Pak Nahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kotri, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita episode 2. Ya, kayaknya kamera Ustaz Kotri itu perlu dilap sedikit tuh. Tok gitu kan, biar lebih mantap. Agak rabun kayaknya. Gak apa-apa lah, Itu udah mantap. sengaja biar kamu beri perhatian aku. Iya. Ini kayaknya udah pada ngumpul nih penonton kita nih. Sapa-sapa Udah dulu nih. nggak pas. Iya udah pasaran nih. Ada Bung Misdan. Ada Masya banyak. Allah. Assalamualaikum, ada Kak Mayang, ada siapa nih, Kak Ulul, ada Kak Oke, Arif kita tunggu Kak Asma nih. Rahman Faris. Banyak. eh, Kak Asma udah bergabung tapi belum live ini. Ustadz Kodri emang udah nonton film Squid Game ya? Gimana Bang Nahan? Udah selamat dah, udah tamat sampai episode 9. Episode 9. Waduh. Berarti 9 jam tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Asma. Enak banget. Assalamualaikum Kak Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kodri udah nonton Gimana 9 kita jam Squid gas Game. aja? Gas. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Kodri, Kak Asma, dan teman-teman semuanya yang menyaksikan acara kita ini, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, kemudian sholawat bertanggikan salam kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad sholli wa sallam wa barik. Assalamualaikum ya Rasulullah Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz Kodri, karena memang dari pengalaman kita kemarin kan, kalau secara waktu sebenarnya tidak banyak ya, waktu kita pendek. Jadi Gak mungkin apa-apa, yang penting apaan yang penting. yang penting sudah nonton Squid Game 9 episode ya Ustadz Kodri. Demi acara seram. Seram seputar ruqyah dan Islam. Emang ada kaitannya nih seram dengan Squid Game, Ustadz Kodri? Oh, kalau kaitan antara seram dengan Squid Game tentu sangat berkaitan sekali, apalagi ini sebuah film ya. Film meskipun film serial, dan film ini pun tentu yang namanya film, apapun yang disampaikan itu pasti ada maksud tujuan begitu. Iya, Ini harus betul. kita kupas menurut Islam seperti apa. Ada kaitannya nggak dengan dunia ruqyah? Apakah dunia jin atau dunia sihir? Nah, ini harus kita Nah, kupas setajam silet. betul. Ini juga nih ada Kak Asma juga nih yang dari dunia pendidikan ya. Jadi penting juga nih kita tahu nih bagaimana Squid Game ini kalau dari kacamata seorang pendidik ya, pengajar ya Kak Asma ya. Gimana Kak kira-kira? Masya Allah. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk ngobrol bareng lah ya, lebih tepatnya diskusi terkait. Sudah pernah nonton, sudah. Ingin saya sampaikan terkait sedikit cuplikan Squid Games-nya ya. Squid Games ini menjadi drama Korea yang
konsepnya agak berbeda ya dari biasanya gitu kan. Kebanyakan itu drama-drama Korea itu biasanya yang saya pernah lihat itu nggak ada yang seperti ini gitu. Terus pada film ini juga kita akan melihat fenomena di mana orang-orang yang berjuang dengan masalah hutangnya rela dia mengikuti permainan plastik masa kanak-kanak ini ya. Ini meraih hadiah uang tunai sebesar 45,6 juta ini. Yang bentuk won. Teman-teman bisa hitung sendiri sebentar. Tapi ternyata permainan tersebut malah menjadi petaka bagi mereka karena ya apabila tidak berhasil, tidak menang ya, yang kalah mati mengenaskan seperti itu. Cukup tragis ya. Mungkin itu kali ya kenapa seram gitu. Nah, kemudian Seram Kak ya? kalau atau tidak menyentuh film ini pertama mengandung unsur pertama bahasanya kasar, kemudian tidak sembunyi, kemudian terdapat adegan-adegan itu kekerasan seksual. Gitu. Nah ini kalau di anak-anak gitu, ini cukup bahaya gitu. Jadi anak-anak yang usia SD, karena kebanyakan yang memang viral itu permainan-permainan ini kan permainan tradisional ya, dan itu anak-anak tingkat-tingkat memang di bawah usia remaja gitu, yang melihat itu gitu. Bahkan nggak tahu nih orang tuanya seperti apa, mungkin karena gadget yang sekarang gitu. Jadi orang tua berpikir anak-anak kita di situ belajar, ternyata mungkin nonton gitu kan. Pengawasan orang tua yang memang dibutuhkan juga dalam anak-anak itu time-nya untuk memakai gadget. Nah kemudian juga maaf juga mengandung aktivitas seksual eksplisit, jadi memang tidak cocok dan sangat bahaya untuk anak-anak. Iya, iya Kak Asma, betul memang. Jadi kalau secara apa namanya, secara isi game memang kalau kalau secara usia memang itu di atas 18 ya sebenarnya. Walaupun ada di situ menyebutkan apa game anak-anak. Ini Ustadz Kodri, mungkin apa ya kayak ada suara-suara apa ya, handsfree-nya atau apa? Oh, nggak tahu nih kayak apa dari handsfree saya atau handsfree Kak Asma atau Coba dicabut, coba dicabut dulu Ustadz. siapa yang cabut dulu? Saya cabut dulu. Ya. Ah, Gimana? aman. Handsfree Ustadz Kodri ya. Aman Ustadz. Ini masih ada suaranya? Kalau sekarang udah lebih aman. Tapi ada masih Oh ya. Oke, Maklum kita lah, lanjut kalau Ustadz bahas-bahas Kodri. tentang dunia ini kan seperti biasa banyak halangannya nih, banyak musuhnya. Lanjut aja deh. Banyak jinnya. Ini Ustadz Kodri. Kalau secara Yap. hukum Islam nonton game tuh gimana hukumnya Ustadz Kodri? Nonton film ya. Iya, nonton Ya. film. Kalau nonton itu sebenarnya tuh hukumnya mubah, boleh ya. Jadi dikerjakan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa juga. Ya sama seperti kita lagi live ini kan hukumnya mubah. Tinggal bagaimana kita, apakah kita menjadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kita kepada Allah itu. Jadi kalau sekiranya kita nonton itu ya lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita, insya Allah tidak diperbolehkan. Tapi kalau ternyata banyak mengandung unsur-unsur yang ternyata tidak hanya menjauhkan kita kepada Allah, tapi merusak pemahaman kita, apalagi sampai membuat kita menjadi mengidolakan apa yang seharusnya tak kita idolakan. Nah ini yang menjadi masalahnya. Nah ini mana? Saya sebagai golongan sufi suka film. Nah jadi jadi memang saya pernah dulu ngisi agenda remaja juga, jadi saya bedah film itu ada 9 bis. Jadi kalau tentang film Korea sih saya salut sama Korea ya, dia namanya dramanya itu udah box office gitu kan. Kalau kita drama kita ya banyak ya tampilannya kurang menarik. Kalau di Korea itu dramanya kan lebih kepada ya seperti film di bioskop tampilannya gitu.
Cuma saya mau bahasnya gini. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi Allah sampaikan dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kita umat Islam ini sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, jadi gini ya. Kalau masih dari saya Ada telepon ya Ustaz Kodria. Apa tuh? Nggak dengar suaranya. Halo, Ustaz Kodri, nggak dengar suaranya Ustaz Kodri. udah dengar? Udah. Sudah. Gini ya. Untuk menyampaikan sebuah agama, untuk menyampaikan sebuah pemahaman ataupun sebuah aliran itu dibutuhkan media. Nah, salah satu media yang bisa digunakan itu adalah televisi begitu. Internet dan salah satunya film. Jadi saya mau bahas tentang Squid Game aja ya. Saya lihat di Squid Game itu, saya komentari aja ya. Pertama, di situ ada celengan babi. Jadi untuk menampung uang sebesar 45,6 miliar won atau sama dengan 549 miliar rupiah ya. Itu ada tampungannya di atas para peserta itu adalah celengan babi. Nah, ini artinya kita nggak tahu maksud sebenarnya dari si pembuat film, tapi yang pasti adalah ini pasti ada maksudnya begitu. Kenapa celengannya harus babi bentuknya? Nah, ini perlu kita teliti bahwa di mana-mana yang namanya film yang tentu yang tidak dibuat oleh umat Islam, nah yang dibuat umat Islam pun banyak menyimpang gitu. Jadi umat Islam ini tidak semuanya baik juga begitu. Ada yang baik, ada yang tidak gitu. Apalagi yang tidak beragama Islam. Nah, celengannya babi. Jadi babi ini kan salah satu Emang apa salahnya celengan babi? bukan gitu Banahan. Jadi dia tidak dijelaskan secara konvensional, tapi ada maksud yang lain yang kita nggak tahu. Misal gini aja lah. Yang namanya film itu ya, ujung-ujungnya kami idolakan. Contoh, ada sebuah film di salah satu stasiun televisi yang film itu film kartun, tapi film kartun itu menampilkan Tuhan mereka, dan itu keren gitu. Nah, saya lihat di Idul Fitri anak-anak kita dibelikan oleh mak-maknya bajunya Tuhan mereka itu. Apa itu? Nah, ya nanti kalau kita sebut filmnya, ya kita sebut aja lah ya, film Siva ya. Film kartun Siva, makanya nonton Banahan itu ada. Nah, itu adalah cerminan dari salah satu ajaran agama tertentu begitu. Jadi akhirnya dipakai begitu kan. Jadi sehingga itu terciptalah pakaian, terciptalah gambar-gambar yang akan ditempel di tren, apakah disimpan di apakah disimpan di tas, ditampilkan di tas atau di sepatu atau di jaket, di baju. Nah, itu kan tanpa kita sadari kita sudah kalau Rasul sampaikan mantasabaha bi qaumin fahuwa minhum, ya, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Kan banyak nih yang kita tak sadari. Contoh nih, salah satu kalau kita seorang penggemar sepak bola, itu di salah satu klub sepak bola itu ada sponsor namanya Bewin di bajunya tuh, Bewin. Nah, saya pernah lihat itu ada yang pakai Bewin, Real Madrid waktu itu sponsornya Bewin. Nah, itu ternyata itu adalah perusahaan judi internasional online itu. Tapi kita sadari kan kita memakai-makainya begitu kan, tidak sadar kita. Nah, celengan babi. Jadi nah, banyak film-film terutama film anak-anak ini Kak Asma ya. Film anak-anak ini semuanya isinya kalau tidak babi anjing. Walaupun itu kartun dan lucu. Nah, sehingga nanti anak-anak kita itu membeli boneka babinya, membeli boneka anjingnya untuk kemudian ya dijadikan bahan untuk yang disukai begitu Banahan. Nah, ini juga mesti kita waspadai hal-hal seperti ini. Kemudian satu lagi terkait boneka ataupun robot boneka yang ditampilkan di Squid Game, kalau dia bergerak maka
boneka tersebut akan mendeteksi sehingga si yang bergerak tadi terdeteksi, maka dia akan mati tertembak begitu kan. Nah, ini juga bisa kita lihat dari view-nya saja, itu ada boneka, belakangnya ada pohon. Ya. Dan salah satu yang disampaikan boneka itu ya dia membacakan mantra. Ya, membacakan mantra. Saya sudah lihat literatur mantra itu, ternyata itu adalah dia menyebutkan ada sebuah bunga di Korea Selatan itu yang sedang bermekaran, dan bunga itu dijadikan bendera, dan itu bentuk lambang dari perlawanan masyarakat Korea Selatan terkait tentang penjajahan begitu. Tapi saya nggak bahas itunya, tapi masalah jampinya begitu, masalah nyanyiannya gitu. Nah, maka kalau kita lihat, nah mereka yang kemudian ingin menerobos bagaimana agar dia melewati permainan merah hijau itu, lintasan merah hijau itu. Nah, itu mereka sangat berharap sekali kepada si boneka tersebut. Ada rasa takut dia sama boneka itu, kemudian ada rasa berharap. Kenapa? Karena kalau dia sampai menang dan tidak tertembak oleh terdeteksi oleh boneka itu, sehingga dia menjadi ya bahagia begitu. Kalau dalam permainannya ada di Instagram waktu itu, ada dibuat filternya itu, gamesnya itu saya pernah coba begitu, seperti apa sih begitu. Ternyata setelah kita lolos dari boneka itu kita dapat duit gitu. Artinya di situ juga mengandung bahwa boneka itu ya kita berharap tidak kepada Allah tapi kepada boneka, dan belakangnya ada pohon. Ya, artinya view dalam sebuah film itu kita harus sangat perhatikan sekali sebagai umat muslim. Ada sisipan di situ yang menjadi ciri khas dan sebagainya. Ini harus kita hati-hatikan. Bukan kita Sakor ini parno kali, terlalu lebay gitu. Enggak, gini ya, nggak bisa kita toleransikan untuk satu masalah yang di situ ada sisipannya. Kita harus punya keimanan untuk melihat itu. Kemudian satu lagi manahan, ada simbol, ya simbol lingkaran, simbol segitiga, kemudian ada simbol peta, ya atau persegi yang dipakai oleh pasukan-pasukan. Kalau saya lihat literaturnya, alasannya adalah itu adalah dari kerajaan Semut. Nah, lingkaran itu artinya dia adalah seorang karyawan. Sedangkan segitiga itu adalah tandanya dia seorang tentara, makanya dia bawa pistol terus, bawa tembak terus. Dan si segi empat itu adalah manajer, makanya jabatannya paling tinggi itu manajer. Makanya si polisi yang kemudian berusaha untuk menginteli Squid Game ini, ya dia masuk menjadi salah satu personil berbaju merah dengan berlambangkan simbol-simbol tertentu. Dia mencari kakaknya yang sudah lama hilang. Dia belum sadar, pertama dia pakai yang lingkaran, kemudian setelah dia telit perjalanan ternyata si persegi empat itu jabatannya lebih tinggi. Nah, ini perlu kita bedah. Nah, kalau dalam Islam gini ya, kalau dalam Islam itu makna simbol itu nggak ada yang itu. Tapi kalau saya lihat literaturnya, saya banyak menemukan jimat-jimat itu menggunakan simbol lingkaran, segitiga, dan peta. Nah, artinya secara tidak Arab juga, Ustaz. Ya, itu untuk mengelabui saja sehingga jimat itu dianggap Islami begitu kan. Padahal syirik itu semua ya. Jadi itu salah satu simbol sihir manahan, simbol sihir. Nah, makanya kalau kita lihat di stick PS itu tiga simbol itu muncul. Ada peta, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, saya penasaran, komplitnya ada simbol sihir itu ada. Sebentar lu, santai lu, geng. Nah, ada satu simbol yang saya tunggu-tunggu dari Squid Game itu secara sihir itu belum ketemu. Simbol apa? Simbol apa? X. Simbol cinta. Simbol X itu. Nah, simbol X itu ternyata muncul, dia menjadi simbol keputusan menyelamatkan hidup semua orang. Jadi kalau Squid Game ini bisa dihentikan permainannya, peraturannya, kalau sekiranya semuanya voting. Dari peserta yang ada semuanya voting. Memilih menyampaikan pendapat. Jadi ada tanda ya, ada dua tanda, ada lingkaran yang warna hijau, kemudian ada silang. Nah, ini saya tunggu-tunggu nih Squid Game nih. Karena menurut lambang sihir itu X itu penyelamat. Silang itu penyelamat. Akhirnya silang itu muncul di skin waktu pemilihan itu, dan dia berwarna merah, dan keputusan itu 100 yang setuju untuk dihentikan, 100 nggak setuju untuk dihentikan. Akhirnya si kakek yang dia menjadi peserta nomor urut 001, dia menjadi penentu dari berhenti atau tidaknya. Artinya menyelamatkan orang ini atau tidaknya. Akhirnya si kakek tadi menekan tombol X. Nah, lengkaplah sudah ya presentasi ataupun ya pengenalan simbol-simbol sihir yang ada di Squid Game itu.
X. Gitu loh Panahan. Ustadz, itu referensi Ustadz tuh dari mana tuh? Ah, ini menarik ini. Kalau kita bahas nanti kita buat satu pertemuan lagi terkait Ya, tentang oke. Saya simbol-simbol ke sihir ya, simbol-simbol sihir. Kak Cuman gini Asma aja, dulu lah, saya Ustadz. sudah sampaikan tadi kan bahwa saya sering melihat di jimat itu simbol itu selalu ada begitu Manan. Itu dulu ya. Itu kita kunci dulu. Siap, siap. Oke, Baik, dikunci nanti dulu, nanti sesi kita terakhir, lanjut. sesi berikutnya, episode berikutnya kita akan bahas tentang simbol-simbol sihir. Oke, Silakan. kita lanjut. Oke, lanjut ke Asma nih, Kak Asma. Jadi saya di rumah tuh dengar juga cerita dari istri kan, kalau apa namanya, istri kan di sekolah alam juga, fasilitator. Jadi kalau istri itu tahu Squid Game tuh dari ini, dari anak-anak muridnya gitu kan. Jadi dia dengar dari anak-anak muridnya seperti itu. Kak, jadi kalau saya sendiri sebenarnya belum nonton. Sampai tadi sebelum kita 1 jam sebelum live nih, nonton reviewnya sama nonton filmnya setengah jalan. Nah, yang saya tangkap kan di sini nih sebenarnya seorang pecandu judi ya kan. Salah satu pecandu judi dan orang yang apa ya, yang kalau adegan itu yang disebutin tadi sama Kak Asma, apa namanya, kasar ya, adegannya kasar, berdarah-darah. Kalau saya sendiri tidak suka sebenarnya kalau adegan-adegan yang menyiksa seseorang, karena memang itu adegan menyiksa ya, ketika hidungnya dicolok, walaupun kita udah biasa lah lihat orang dicolok hidung, di apa namanya, di swab ya kan, ini kan Tembak kepala. pakai besi gitu kan. Artinya ngeri sebenarnya. Gimana nih dari Kak Asma? Ya, yang namanya dunia sudah berkembang, mau tidak mau anak-anak juga mengikuti. Itu tidak akan bisa dihindari, ya, nggak bisa dihindari. Artinya mungkin bagaimana kita sebagai guru, kemudian kita sebagai orang tua, untuk bagaimana anak-anak itu tidak terlalu banyak dengan yang namanya bermain gadget. Nah, jadi sebenarnya ada yang bagus juga ini dari sebenarnya gitu kan. Salah satu permainannya itu kan permainan tradisional ya. Nah, seharusnya anak sih lebih banyak diberikan aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Main game tradisional gitu, yang memang dia membawa hal-hal yang baik, mengambil hikmah dari games itu gitu. Tapi uh, dari sekian episode yang saya tonton ya, saya awalnya tidak nonton, cuman karena ada beberapa hinaan yang memang itu sesuatu yang lagi viral gitu kan. Ini apa sih Squid Games gitu. Saya ngiranya Squid Games itu sebuah permainan gitu. Ternyata itu film gitu kan. Nah kemudian saya dapat tawaran dari adik bungsu saya, Kak ini ada film gitu. Nah ini jadi saya penasaran gitu kan, apa Squid Games-nya, dan akhirnya saya tonton itu dari awal sampai akhir, dan setiap adegannya itu mengandung unsur-unsur kekerasan. Setiap episodenya itu ada unsur-unsur kekerasan. Ya, bagaimana awalnya dia menemukan cara untuk ini cara untuk biar bisa hutangnya itu terbayar gitu, seperti itu. Ya artinya putus asa lah ya Tidak, Asma. ya. Jadi terus juga mungkin sutradaranya ini siapa, cuman ada kata-kata sutradaranya ini menyampaikan, dia itu ingin menyampaikan pesan bahwasanya apa yang digambarkan dalam film tersebut itu sebenarnya terjadi di dunia ini, ada di dunia nyatanya, ada di mana adanya keputusasaan, kemarahan, ketakutan, kesedihan. Nah, jadi secara tidak langsung sutradaranya itu ingin menyampaikan bahwa sebuah pesan bahwa sebenarnya ini tuh dunia permainan loh, dunia games gitu. Nah, bahkan dalam surat Al-An'am ayat 32 juga Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa laibu walahu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Memang betul pesannya hanya saja mungkin ini tidak diperuntukkan anak-anak usia di bawah yang tadi kata Manahan 18 tahun ke bawah. Karena mungkin orang tua, rata-rata orang tua itu berpikir
pemikiran anak-anak kita ini sudah hampir sama dengan mereka, sudah dewasa gitu. Padahal tidak semua anak seperti itu. Masih banyak harus belajar. Jadi ya kalau ditanya ini bagus tidak ditonton untuk anak, tidak. Tidak Sama ya? sekali tidak. Yang tadi saya katakan, sama sekali tidak dianjurkan anak-anak. Kak, Pertama, kalau sering lihat darah-darahnya. ya, mengandung bahasa kasar dan bahasa yang tidak senonoh, yang tidak patut ditonton untuk anak-anak. Hmm. Kemudian kekerasan secara visual, itu setiap episode itu ada tuh kekerasan. Kalau secara Ada malahan permainan itu kalau misalnya dia kalah harus ditinju gitu. Kalah harus ditinju gitu. Dan saya ada lihat beberapa artikel dan berita itu anak-anak mengikuti. iya betul. Gitu. Sebe- Jadi itu tidak sebelum pantas. ada itu kan ada juga tuh tren game kalau misalnya salah dipukul, kalau salah atau yang Iya, banyak di Instagram tuh yang pukul-pukul kepala kan pong, pong. Itu kan sampai sebenarnya wajahnya itu lebam-lebam, itu yang ditiru sama anak-anak. mm-mm. Jadi nggak baik untuk anak-anak. Secara pendidikan saya tidak merekomendasikan anak-anak untuk menonton. Anak-anak remaja pun ya kalau bisa nggak usah nonton, nggak ada ininya. Siap 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 Kak Asma. Terima kasih. Ini Ustadz Kotri, ini secara akhlak nih ya. Apa pendapat Ustadz Kotri tentang akhlak si ini ya? Siapa pemeran utamanya tuh yang dia tuh kalau saya lihat tuh ya dia berjudi terus apa namanya? Sebenarnya dia sayang sama anaknya kan. Dia sayang sama anaknya. Kemudian dia apa namanya? Kalau secara tidak langsung sih dia bekerja keras juga, tapi dalam tanda kutip ya kan. Misalnya dia lebih ke berjudi, lebih ke bertaruh seperti itu. Gimana tuh Ustadz Kotri? Itu bisa dimasukin jin juga nggak yang kayak gitu tuh Ustadz Kotri? Oh, ini menarik sekali nih. Ini udah menjurus ini. Saya tambahkan sedikit yang tadi terkurang Banahan. Ada satu lagi biskin itu dan Korea dan drakor selalu pakai itu, yaitu lantai hitam putih. Warna hitam dan Lantai hitam hitam putih putih. seperti papan ya seperti Catur. papan catur. Nah, itu salah satu juga lambang sihir. Ini kita juga harus tahu ya, itu lambang sihir dan itu banyak kalau di drakor atau di K-pop itu banyak sekali. Kemudian juga gini, di dalam film itu ada satu tokoh karakternya itu namanya Ali. Dan Ali ini berasal dari Pakistan. Nah, kita tahu nih Pakistan ini adalah agama kalau ibarat India ini, Pakistan ini kan yang Islamnya gitu ya. Sama seperti Indonesia begitu. Jadi saya nggak tahu nih apa maksudnya memasukkan nama Ali, sedangkan Ali ini adalah sepupunya atau khalifah kita ya, Ali bin Abi Thalib. Saya nggak tahu nih dengan karakter kulit hitam, kenapa dimasukkan di Squid Game itu apa maksudnya itu saya nggak ngerti. Tapi yang pasti kita harus hati-hati saja, maksudnya apakah ada ada maksud tertentu, saya nggak ngerti sampai situ. Tapi saya agak menggarisbawahi tanda tanya aja kenapa karakter nama itu dimasukkan gitu. Tapi yang saya tangkap itu gini Banahan. Si Ali ini kan dia kerja di sebuah pabrik dan dia itu gajinya nggak dikeluarkan oleh majikannya ataupun bosnya karena katanya nggak ada uang. Ujung-ujungnya di akhirnya itu si Ali ini tanpa sengaja ya bertarung ya, berkelahi dengan si majikannya ini atau bos dari pabriknya ini. Akhirnya bosnya ini masuk tangannya ke mesin itu, akhirnya tergiling. Akhirnya si Ali itu mengambil uang dan dia kabur. Ujung-ujungnya Ali ini ikut lagi gitu. Nah, jadi ini menggambarkan seorang Ali ke Pakistan ini kan agama Islam ya rata-rata ya. Dan itu menggambarkan bahwa ya wallah alam ya, saya nggak ngerti apakah di situ ada hubungan dengan Islam, saya nggak ngerti. Tapi ya saya nggak suka aja karena nama Ali dibawa di situ kan. Kalau namanya lain terserah lah gitu. Nah kemudian kalau secara mana keluar? Langsung lanjut aja. secara akhlaknya, yang pertama yang kita lihat di sini adalah adanya menghalalkan segala cara. Nah, ini menghalalkan segala cara atas dasar kepanikan dan keputusasaan seperti yang Kak Asma sampaikan tadi, ya, menghalalkan segala cara, berlandaskan karena dia miskin, karena dia banyak hutang. Nah, ada satu lagi akhlak yang saya tidak habis pikir yang dilakukan oleh Ji-hoon ini.
ya ini dia mencuri ATM ibunya. Jadi dia mencuri ATM ibunya, kemudian sampai dia tuh nggak tahu pin ATM-nya itu, akhirnya mungkin ini tanggal lahir anaknya nih, dimasukkan ke pin ATM itu. Si Gihunnya banahan, dia mencuri ATM ibunya, dan tuh dia nggak tahu pinnya, akhirnya dimasukkan tanggal ulang tahun anaknya, ternyata terbuka gitu. Dan di sini dia maksudnya, jadi gini lah, apa ya, kita diajak untuk seolah-olah baik tapi dengan cara yang buruk gitu. Seperti Kak Asma sampaikan tadi, tak direkomendasi memang. Jadi ibunya sakit, kemudian apa yang terjadi? Dia mencari menghalalkan segala cara dengan mengikuti yang resiko begini. Nah masalah kan gini, si kakek tadi kan sudah menekan tombol silang itu sehingga nggak ada lagi game itu, mereka terselamatkan, ya kan? Nah sekarang kan gini dalam hidup kita, orang ini, mereka tadi nih yang sudah selamat tadi, dia tahu bagaimana bahayanya permainan itu, game itu. Kayak kita lah, kita banyak tahu kita ini salah gitu, ini berbahaya, tapi kita ambil lagi langkah itu dikarenakan ya udahlah gitu, nggak ada jalan keluar lagi, udah kita seperti itu. Nah, ini luar biasa nih. Nah kemudian apa lagi selain putus asa, juga di sini ada banan yaitu miras. Jadi film Korea ini pun miras tuh nggak lepas dari film mereka. Jadi kalau dia lagi stres, dia lagi, miras menjadi solusi atas cara agar kemudian stresnya ini hilang. Juga kita perlu perhatikan. Kemudian apa lagi? Nah, rasa tidak percaya dan juga ternyata yang mencari kakak polisi yang menyamar dan masuk ke daerah ring 1 lah, kalau dia ke VIP itu, sampai dia mencari kakaknya, ternyata ya kan di Iron Man yang memakai topeng itu ternyata kakaknya sendiri. Dan ketika dia ditangkap oleh kakaknya di puncak bukit itu, ketika kakaknya membuka topeng itu ternyata kakaknya, dan dia bilang, kok sampai begini, kok kakaknya tega membunuh adiknya gitu. Coba bayangkan. Nah, ini pendidikan yang dahsyat sekali, yang tidak perlu dicontoh ini, sampai kakak yang menembak adiknya sendiri dan adiknya mati jatuh ke laut. Ini kan dahsyat sekali pemanahan. Kalau sekiranya gitu ya, ada seorang adik ya kan, dia ingin mencari kakaknya, dia menyelamatkan kakaknya, dia ingin mengeluarkan kakaknya dari satu hal yang buruk, ternyata kakaknya malah membunuh adiknya. Ini kan pendidikan itu bukan pendidikan, misalnya ya ajaran yang tak bagus lah gitu. Itu aja sih. Pemanahan ini sudah azan Isya, alhamdulillah. Sangat menarik sekali ya pemanahan yang pembahasan kita. Oke, Sekretari, sebenarnya sangat menarik, hanya saja karena memang batasan waktu. Jadi memang di Squid Game ini mungkin untuk closing aja ya, kita closing. Jadi di Squid Game ini memang perlu bimbingan, bukan perlu sih, sebaiknya nggak usah dikasih dulu ke anak-anak ya kalau nonton, nggak usah, karena memang ada adegan kekerasan, ada adegan yang nggak baik. Perlu filter yang perlu filter untuk menontonnya, perlu orang dewasa lah. Ginilah Banan. Selanjutnya juga banyak simbol-simbol di dalam. Banan. Ya gimana Zat? Banan. Ngajarin anak kita yang baik-baik saja, mengenalkan tentang yang baik saja belum selesai oleh kita. Apalagi betul. Ya kan, ditambah lagi yang ngajarin anak kita yang baik saja, mengenalkan dia tentang kebaikan, mengenalkan nabinya, sahabat Allah saja, ini belum selesai ini. Tambah lagi kita, maaf ya, kita anggap tuh biasa-biasa, kita biarin anak kita nonton kayak gitu, akhirnya kemudian terjadi ya akhirnya tidak yang buruk malah banyak dilihatnya, tanpa kita ajarkan, kita kenalkan ini tidak boleh, ini dilarang, ini haram gitu kan. Lanjut Banahan. Iya. Oke. Makasih Sekretari. Terima kasih juga Kak Asma sudah bergabung ya di live kita di episode 2 ini. Kayaknya seram keduanya, kayaknya bakalan ada seram lanjutan ketiga, keempat dan seterusnya, karena memang panjang pembicaraan kita dengan waktu yang terbatas. Mungkin itu saja. Kalau untuk closing mungkin itu ya. Artinya banyak sebenarnya simbol-simbol yang mungkin itu adalah simbol sihir atau simbol setan, mungkin satanik ya, dan simbol-simbol yang mungkin mengupayakan kita yang mungkin bisa merusak
merusak apa namanya, merusak pemahaman kita. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman semuanya. Kami ucapkan salam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat batin semua. Ya Kak Asma, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Terima kasih.